Gile nih, aduh tadinya berantakan banget nih Om. Kamar gudang tadi ini. Akhirnya ya tetap gudang. Tetap tapi gudang, di show. agak rapi. Gudang rapi. Jadi mau milih Spider-Man nggak? Nggak apa-apa lah. Apa, gue udah atur ini kan. Udah. Udah nyala nih? Udah nyala? Kalau misalnya mau aja. Oh menarik ya. Mana Spider-Man mana? Itu, yang itu. Kan dipindahin tuh. Kemarin di sini Spider-Man. Oh, oke. Cuman setelah dipikir-pikir takutnya lagi-lagi sebenarnya mikir anak doang Om. Anak masuk itu, Gabrus semua. Gabrus, blar. Karena ini kan kita maksudnya Waduh. tetap jadi gudang. Jadi kamar ini tadinya gudang, yang tadinya kamar aku, terus direnovasi jadi gudang bershow. Tetap gudang. Tetap gudang. Tetap gudang. By the way, guys. Selamat datang kembali di Arts ya. Podcast Arts. Kita di sini podcast sambil nyami nih, gitu kan. Lalu ini mana? Perlu tacap juga? Tacap nggak ada ya? Ya udah tancap aja deh. Belum sampai budgetnya. Ini merintis ini. Ini literally merintis. Ini literally tadi makan dulu apa ini Om? Oh ya sambil makan gitu. Karena kan kita udah pesan Hokben tuh ada kali. Ada kan? kali ya. Udah di-mention nih. Bisa Bisa lah. dikit, santai lah. Gimana sih Hokben maksudnya kan. Ini. Itu, oh iya. Ya, bisa kali, nggak usah diputar ya kan? kali ya. Tuh, Keleo. Sekalian Tuh, tunjukin. ini tidak disponsorin ya, by the way ya, sama Keleo ya. Tapi Keleo bisa kali. Bisa maksud gue kali ya. kan. Iya. Sampel kan Om ini. Ini. Sinematografer. Kita tuh kadang-kadang suka nyindir-nyindir, ya kan, selap-selip. Ini ada maksudnya guys. Tidak ada maksud. Tapi anyway, di sini kita bersama Om Ben. Ya, asik. Om Benny. Akhirnya, gua main ke rumahnya Om Tara. Setelah Sekian belas tahun. dari tahun 65 kan dulu Iya, kita pertama kali kenal. Dari zamannya Empu Gandrik masih bikin keris tuh. Kayaknya lama banget ya. Empu Gandrik masih bikin keris tuh pas kita kenal. Sekarang udah franchise Bobati denger kan? Bikin AI dan kan. Itu gua gak nyangka sih. Udah bikin AI sekarang. Aduh. Jadi dulu kisah singkat ya guys ya. Beliau ini asik. Itu adalah sinematografer. Sementara saya dulu hanya cikuluk kukuk yang hobi bikin video gitu. Tiba-tiba singkat cerita Om, itu aku dulu tahun 2000 berapa ya? 2010 ya? 2011 ya. Itu tiba-tiba di Facebook kan banyak grup-grup tuh, udah mulai tengil kan masuk grup segala macam. Terus ada, ingat banget tuh grup DSLR Sinematografi Indonesia. DCI, gitu kan. Gabung di situ. Itu jujur ya Om ya, dulu kan aku sebelum suka dunia sinematografi, suka sih udah lama, tapi sebelum sebagai kerjaan di freelance sinematografi, itu kan aku ya freelance gitu kan, dengan autodidak segala macam. Tapi yang bikin aku terarah kemudian ke arah benar-benar kayak proper gimana, itu karena grup itu. Gitu ya? Seriusan? Iya sih banyak karena teman-teman kita yang lain juga. Karena nggak pada waktu itu kan kita nggak punya tempat belajar ya. Betul. Iya kan, nggak kayak sekarang kan kita buka YouTube aja apa segala macam ada, tutorial kan banyak. Oh iya Dulu nggak ada kan. Dulu nggak ada. Belum banyak youtuber yang kayak sekarang gitu kan. Iya, toolsnya pun. Iya, toolsnya Iya kan? juga susah gitu. Iya. Benar-benar. Actually, Om, aku gabung itu, aku belum punya DSLR loh. Oh ya? Seriusan, kan film aku masih pakai handphone-handphonean. bukan, ini kamera jelek lah pokoknya. Pocket, Jadi pocket. beli di Gramedia, itu nget banget kameranya tuh kayak bisa di flip ini tek terus tek gitu. Oh iya. 800 ribuan. Diisi pakai baterai biasa. Baterai. Itu setiap 10 menit habis. Jadi aku sama Gemma tuh kalau syuting set 10 menit ganti baterai. itu boros banget duit. Iya. Kita beli baterai yang langsung 12 gitu kan. Iya. Yang murah. Kalau alkalin kan kemahalan. Iya. Jadi yang 10.000 paling isi 12 biji tuh. ABC. 30 menit dong buat syuting 30 menit. Anjir. Sedih banget. Tapi ya itu gue juga menariknya Om Tara tuh emang ya nggak ada otaknya. Nggak ada otaknya, ha? Iya maksudnya daya hayalnya tuh entah kemana gitu. Jadi antara flow berapa. gitu ya. Iya lah pokoknya. Apa sih dulu tuh main dinosaurus gitu kan. By the way sulap kan sih yang sarung itu masih. Masih. Gila itu kalau orang ada yang nanya aku itu Om, itu pasti udah tahu aku udah lama banget itu. Sulap lah.
Ya, yang banyak orang nggak tahu Om. Termasuk kemarin aku ya jadi pembicara udah agak lama sih sebelum pandemi. Jadi pembicara kan. Jadi Mas Tara sebelum Mas Tara sinematografi itu ngapain gitu kan. Terus aku bilang kan, agent asuransi. Itu penonton yang paling gak nyangka tuh. Tapi Egel masuk grup itu. Masih agent asuransi? Masih. Gue juga kenalnya Om Tara. Agent asuransi. Karena Om Ben pernah ini ya? Actually, ini sedikit cerita guys. Jadi waktu itu udah kenal sama Om Ben. Agent asuransi kan. Aku masih agent asuransi. Iya. Bosnya bos aku, ya sebenarnya mama sama papa aku almarhum dulu kan actually bosnya aku kan. Dia manajer kan. AM-nya itu kan pernah negor Om Ben. Yang katanya, Om Ben ayo dong masuk asuransi apa ngajak Om jadi agent gitu. Terus Om bilang, oh saya kenal, nggak tahu ngobrol apa. Terus jadi, oh Tara ya, itu ponakan saya. Terus besoknya aku di kantor kalau mau tahu sama si Bu, aduh lupa namanya Bu, aku juga lupa tuh. Si Bu bos itu? Si Bu bos itu, Tara. Kan udah akrab manggilnya tante kan. Mana tante ketemu, nawarin asuransi apa, nawarin jadi agent gitu. Sama namanya Om Ben. Terus dia bilang, itu ponakan saya Tara itu. Terus tante bilang kalau bawahanku ada namanya Tara. Itu ponakan saya. Oh, Om Ben gitu, Om Ben. Dunia begitu sempit guys. Maksud gue, bos gue tawarin asuransi. Dan kita di DCI kan berasa keluarga ya. Jadi semua tuh saling melengkapi. Iya. Ada yang aku ingat banget, aku tuh lemah banget di audio. Kan nanya Om Ben kan dulu. Om gimana Om, mic-nya apa? Iya. Terus nanya DSLR juga sih pasti belum punya. Iya. Gila ya. Aduh. Zaman sekarang anak-anak pakai HP. Bagus. Makanya guys, kalian tuh enak. Zamannya tuh enak, zamannya teknologinya. Tapi kemarin gue ketemu anak. Itu anak milenial apa Gen Z ya? Gen Z kayaknya. Udah ada berapa belum? Belum cewek. Oh belum. Gen Z. Terus berarti dia melihat mesin tik. Mesin tik. Gejrek gitu kan. Ini gimana makainya? Ya coba aja. Terus dia tekan, mesti pakai ini ya, power ya dia bilang. Gimana ya gitu. Jadi zaman dulu tuh guys, kenapa berotot-berotot? Ini juga gede-gede ini jari. Nih, jari aku bengkak nih karena mesin tik. Bukan karena gendut. Iya. Kok muka lu gak enak sih? Kalau lo kayak emang gendut gitu. Ini editor emang kadang-kadang pengen gaji turun. Aduh. Iya ya. Mungkin bagi kita mah yang sempet ngerasain mah ya udah biasa. Tapi bagi anak sekarang mereka nggak tahu. Mesin tik tuh apa nggak tahu mereka. Iya. Apa itu Windows 95 gitu kan? 95 mending. Ini kalau salah gimana? Kalau ngetiknya salah gimana? Nggak bisa di Ctrl Z ya? Iya juga ya? Iya kan? Iya juga ya? Iya. Actually Om, jadi kepikiran juga. Zaman dulu foto, nih aku kan jujur ya, aku belum pernah loh foto pakai film. Seriusan? Pakai format film gitu. Iya. Zaman dulu mah ya kalau ini udah habis ya. Jadi nggak jadi. Dan lu baru bisa lihat paling cepet sehari. Iya, setelah 24 jam. 24 itu jam. ada dulu SS foto apa itu 24 jam processing dan itu. Iya. Makanya zaman dulu kan pas dicuci, ada hantunya. Setelah dicuci tuh, baru kelihatan. Kalau sekarang nggak enak, misal di puncak gitu kan foto cekrek, wah hantu pulang lah. Nggak jadi nginep. Kalau dulu tuh masih nginep dulu, besoknya, kemarin kita ada hantunya loh di villa. Aku ada satu hal yang aku ingat Om. Apa tuh? Hal yang agak memalukan. Tapi mungkin Om lupa kali. Jadi di grup DSLR Sinematografi Indonesia dulu, aku tuh pernah kan, ibaratnya kan udah bikin tuh guys, tutorial visual effects di Taras Movie kan. Set. Terus ingat banget tuh dulu ada yang nanya di DSLR Sinematografi tentang visual effects. Terus aku tuh kayak yang, udah, sini aku jawab. Aku tuh, inilah bikin YouTube tentang visual effects. Aku ngomong gitu. Terus yang jawab kan sebenarnya pada orang TV, apa semua tuh. Terus aku kayak, waduh, kok lebih jago daripada aku? Jadi grup itu tuh menghambelkan Om. Yang dulu tuh aku ngerasakan biasa anak muda kan ya, baru belajar di YouTube aja udah ngerasa paling iya gitu. Masa ini ntar lu, ini siapa? Aku klik kan Facebooknya. Dilihat. Kok ngeri? Padahal situ aku sempat jawab yang kayak, mohon maaf ya, aku nih di YouTube ngajarin visual effect. Pas klik Facebooknya, waduh. Sepuh semua. Itu guys. Iya, asiknya di DC itu gitu. Seru banget sih dulu. Ngumpul-ngumpul, terus yang acara apa Om? Yang Gojek ya?
Iya, Gojek. Yang menang semuanya anak DCI ya? Iya. Waktu itu kan? Iya, benar. Itu seru banget sih. Iya. Ngumpul, terus bahas-bahas sinematografi. Iya. Gitu. Cuman sekarang emang kayaknya belum ada ya platform yang bisa menggantikan grup Facebook. Bener sih. Iya kan, yang semua bisa posting, semua bisa komen kan. Benar. Sekarang kan semua perorangan kan. Iya, perorangan. Sama juga misalnya grup WhatsApp pun itu aku ngeliatnya kurang apa ya? Enggak, kurang meluas. Dan secara desain mungkin kalau ada orang berpendapat kan ketiban tuh. Iya. Kalau Facebook kan enggak kan? Post gitu, enggak. terus itu gitu kan. Iya, benar. Itu aja sih enaknya Facebook tuh sebenarnya. Benar. Iya sih, setuju sih. Instagram juga nggak bisa. Enggak, itu perorangan banget. Thread apalagi, cuman kecil, ribut-ribut doang orang situ. Bikin thread tuh maksudnya aku mau kayak, wih, belajar sinematografi isinya. Boleh? Boleh. Saking santainya podcast ini, Om. Iya. Boleh, Anda. boleh, Mah. Kembali sampai Ade tengah jalan, kenapa? Sambil. Boleh, Om. Kalau mau sambil makan, monggo. Boleh. Makan, teman-teman. Makan, teman-teman. Gue diundang ke sini sebenarnya bisa. Tuh, Hokben. Gitu kan. Bukan diajakin podcast, diajakin makan sebenarnya. Diajakin makan. Om, maksi Om besok. Iya. Sambil podcast. Sambil maksi. Dan dulu kan sebenarnya aku freelancer juga visual effects, Om. Nggak sinematografi kan dulu sebenarnya. Iya. Tapi dulu, enggak, gua emang maksudnya jatuh cinta sama Om Tara tuh karena nggak ada otaknya itu, Om. Maksud gua gilanya iya, emang obatnya kurang, gitu kan, jadi gak sembuh-sembuh, ya gimana dong ya? Berdua itu, bikin Utara sama gimana kan? Udah gitu, sampai yang itu, Om. Yang aku kaget di message timnya Steven Spielberg kan? Oh iya. Itu kan kocak banget, Iya. Aku cuekin ada 6 bulan, Om. Dicuekin, karena dikira spam kan? Iya. Zaman dulu kan tuh. Nggak mungkin lah. Apa sih? Siapa sih gitu kita di Indonesia? Iya, udah gitu dengan pakai nyebut aku dari tim Steven Spielberg. Wow. Iya deh, gitu kan. Tapi ternyata bener ya? Ternyata bener. Bayaran, tapi yang paling saya ingat tuh dari semuanya, satu pengalaman, kedua bayaran. Karena sejauh ini klien yang paling gila. Nggak ada sih. Okay. Paling baru kelar langsung bayar gitu. Pokoknya agak setengah nyindir deh. Aduh. Om, makan Om. Guys, sambil makan guys. Ya guys, makan. Angkatan makan juga nih teman-teman. Tapi sebenarnya mungkin makan nanya Om. Apa tuh? Terus sabar aku Om. Bedanya videografi sama sinematografi. Oke. Nah, kemarin gue baru ini juga sih nemu di mana IG apa di TikTok itu bedanya sinematografi sama videografi. Jadi kalau sebenarnya sama-sama merekam gambar kan. Tapi orang menganggap kalau videografi itu enggak, kalau gue mengkategorikan ini. Kalau videografi itu lu nge-shoot apa adanya. Kalau sinematografi itu harus dikonsep. Gitu. Jadi apapun yang akan lu shoot itu harus ada konsepnya. Lightingnya, kontras rasio, terus pergerakan, lu pakai lensa apa, itu harus ada konsepnya. Karena itu yang akan nantinya membantu si sutradara bercerita. Gitu. Kalau videografi kan mungkin kebanyakan teman-teman di dokumenter atau dokumenter tuh bisa mulai dari dokumenter yang beneran, nah kelas-kelasnya Nat Geo atau apa sejarah-sejarah gitu, sampai dengan teman-teman PSK kan. Pegawai syuting kawinan. PSK tuh. Sempat tadi tuh ada sekian detik tuh mau nanya. Sekian detik tuh mau nanya. Ya bukan PSK videografi. Maksudnya syuting. Pegawai syuting kawinan. Gitu. Ya udah, mereka syuting harus nge-shoot bahkan ya itu juga susah sebenarnya. Lo gitu kan, lo mesti one shoot one kill kan. Maksudnya? Ya benar. Lo nggak bisa ngulang. Gitu. Oh iya juga ya? Iya dong, masa? Itu yang dimaksud nggak terkonsep. Ini dia. Ini dia. Jona nggak? Halo. Apa kabar, Games? Gila lo, makin. Ini podcastnya Anda sambil makan. Sehat, Om? Alhamdulillah. Sorry banget itu. Pintu muat. Muat. Masih muat ya? Soalnya udah berusaha. Oh gitu. Udah berkurang berapa kilo?
Berapa Om? Hah? Dari 118 Ogut Om. Anjir. Sekarang 111. Oke lah, oke lah. Ya kan? Lanjut terus. Sorry. Santai. Ngomong. Dari belakangnya. Gila. Jadi gitu. Tapi gini Om, itu lebih dua-duanya sama-sama prepare ya. Kalau wedding kan ibaratnya nggak sinematografi, tapi kan prepare tuh harus benar-benar benar. Iya, Kalau iya. salah-salah sedikit, masa kawinannya ngulang? Atau misal Pak Presiden tanda tangan, Pak, take 2 boleh nggak tanda tangan? Nggak mungkin dong. Iya benar. Iya benar. Benar. Secara persiapan tuh beda tuh. Iya. benar. Dan ya beda ya maksudnya. Iya. Jadi kalau videografi tuh malah lebih ini ya. Lebih serem kalau gua. Ya dokumentaris gitu ya. Iya, dokumenter gitu. Samanya kalau kayak dokumenter satwa gitu kan harus yang benar-benar sebelum satwa kabur gitu ya. Iya. Jadi kalau sinematografi lebih ke apa ya? Konsep. Terkonsep ya. Terkonsep bener. Bedanya itu ya. Tapi kan ibaratnya kalau secara ini mah sama ya. Teknik-teknik pengambilan, gambar, Secara teknis sama. sama semua ya. Sama kurang lebih. Cuman kalau sinematografi lebih di konsep aja. Direncanakan. Iya sih. Karena kita harus membantu si sutradara untuk bercerita. Iya benar. Gitu. Intinya sih sutradaranya, habis itu dari konsep itu ya semua tuh kalau sinematografi gitu ya. Iya. Nah, makanya kemudian jadi sinema yang bercerita gitu ya. Gitu. Kalau mau nambah, monggo mau ST apa? Iya. Gampang. Ada restoran bawah. Setengah kantin gitu. Oh, Itu Palu Gada Om. Oh, gitu. Sama Muhammad. Om kalau bawa mobil pompa ban mulu kita sedia. Oh gitu Om. ya? Oh, oke. Ekonomi seperti ini kan, Iya, semua iya. kenapa enggak kalau bisa Oh, iya, diduitin. bener. Gitu. Gimana? Ngaruh teknologi apa sih Om? Ngaruhnya teknologi kalau di dunia sinematografi? Harga, men. Iya sih. Iya nggak sih? Oh iya benar. Betul sekali. Iya, dulu. Alasan aku dulu juga nggak jadi, aku dulu kan saya lupa Om, kuliah. Alasan nggak kos sekolah film karena sekolah film lebih mahal itu aja. Enggak. Dulu ya kalau misalnya kita bikin iklan gitu ya, banyak PH-PH yang di bawah 1 M tuh nggak mau ngambil. Dari segi kerjaan juga ya? Yoi, karena kemurahan deh gitu. Atau 500 gitu. Sekarang gila lu di bawah 100 di Uber. Iya, Siapa bener, tuh? kan? Siapa tuh? Siapa tuh saya? Ya, ngaku deh. Ya. Kita termasuk. Tapi enggak. Yang kenapa lo? Tapi bener, yang rusak harga itu anak-anak DCI. Betul. Betul lagi. Iya. Oh, iya benar. Karena kan ya itu generasi muda. Iya. Iya, ya generasi barunya dunia sinematografi, videografi di Indonesia kan. Benar. Terjadi juga di YouTuber, Om. Iya. Benar. Iya. Sama, Om. Om, itu masih dari M ke ratusan juta kan Om? Di dunia influencer Om. Kemarin ngomong sama temen namanya Eno Bening, mungkin Om pernah dengar Eno Bening Suara. Dia bilang, Eno zaman dulu. Eno zaman dulu yang Eno DCI. kayaknya DCI juga ya? Iya, kayaknya anak DCI juga kayaknya. Iya. Sampai sekarang masih deh. Jadi YouTuber dia? Eno Dennis itu kan? Geng-geng itu. Iya, geng-geng sama Om Dennis ya, sama Om Dennis. Iya, benar. Om Dennis benar. Apa kabar deh? Baik. Dia malah jadi influencer kayak konsultan gitu kan. Oke. Terus dia cerita, di TikTok, Om, view puluhan juta Om. 800.000 per video. Kan, kaget tuh guys. Lihat kan mukanya inilah ya. Kerja seni yang asli. Yang ketika 800. Itu dia, Bro. jauh banget kan Jauh dari M nih, M set 800.000. Itulah yang kita tuh sekarang susah Om. Ini momen dimana YouTuber aja susah jadinya sejak ada TikTok ini. Gitu. Terus ngapain gue mulai konten? Jadi mikir gue. Gue justru ngeliat, wah Utara konten asik nih kayaknya. Gue baru mau mulai nih. Mendingan gue tahu Aduh. Baru tahu kemarin itu, Om. Kami, Om. Gitu ya? Yoi.
Iya betul kemarin. Habis ketemuan kan udah jarang juga kan ketemu sama Eno. Iya. Ngobrol-ngobrol pas di suatu event. Wow. Kalau gitu kan. Soalnya kalau Om perhatiin di Tara Art sekarang udah T-Rex udah jarang keluar Om. Jarang. Iya. Makanya jadi buku semua gitu kali ya. T-Rex udah jadi boneka. Mahal Om. Iya. Kita kan jujur Om, 2017 tuh gue halal. Semua software ori lah. Pas yang Autodesk, yang 3D. Iya, emang sadis. Mahal banget. Abis pandemi lebih mahal lagi. Oh ya? Daerahnya udahlah, Gam. Nggak harus 3D kok, sinematografi itu. Nah, waktu itu mau belajar ada namanya Blender, Om. Iya, gratis Blender. dan bagus Iya, kan. iya. Temen yang profesional. Ngapain ntar belajar Blender? Nih, kalau nonton orang ini biar merasa bersalah dikit. Ngapain ntar? Nggak industri standar. Masih ingat banget omongan itu. Akhirnya aku kemakan kan. Oh yaudah deh, nggak usah pelajarin. Iya. Dan emang jujur dulu nyobain Blender emang agak kurang kurang. Nggak asik. Wah, dulu jujur nggak asik. Software nggak lengkap lah. Hasilnya juga biasa aja. Sekarang film Oscar namanya Blender. Bagus sih ya. Bagus. Gue juga dulu underestimate sama Blender. Iya. Ada gratisan. Gratisan. Nggak taunya bagus deh. Orang gila ya. Iya. Intinya adalah guys, ilmu gerawat aja semua dulu. Iya kan? Iya. Namanya ilmu gerawat aja. Kalau ntar suatu nggak berguna ya udah. Ya udah. Tapi kalau berguna, nah itu kan 50-50 kan. Iya. Kemarin menang Oscar kan juga Blender ya? Iya, yang putih itu. Yang Oscar tuh kemarin, yang Flow tuh. Makanya sebetulnya bukan itunya kan. Bukan kameranya, bukan softwarenya, bukan apain, tapi the man behind everything, iya. Betul. Iya, itu yang harus. Terus mah tools aja ya Om. Iya, tools aja itu mah. Kayak kemarin juga kan ribut-ribut AI. Aku kan akhirnya nyobain semua AI, aku cobain tuh. Oke. Saking kita kan kalau udah ada sesuatu yang ribut-ribut, orang kan waktu ya kita kan juga Pengen belajar. pengen tahu lah. Gitu kan. Iya. Kok ada yang orang bilang, oh ini akan menggantikan gitu kan. Pas cobain, nggak bakal gantiin sih. Karena itu bahkan ada yang luar biasa kan, kayak Google VO3 tuh. Iya. Ngetik doang, simple, jadinya bagus banget kan. Tapi lagi-lagi pas lihat hasilnya, tetap butuh orang. Yang mengendalikan dan untuk ada taste-nya dan untuk bagus. Iya. Ibaratnya orang awam bisa bikin, tapi jadinya ya B aja. Tapi yang bikin kaget adalah kalau misalnya ada sinematografer gitu bilang, filmnya bagus kan, film pendek, aku nonton tuh film pendek di YouTube. Terus dia di ending bilang, dia pakai AI, itu kaget sih. Jadi aku sama lu sama Mas Kiki apa siapa gitu, aku liat video di YouTube yang orang kebakaran itu, yang rumah kebakaran. Jadi dia bikin short film, rumah kebakaran gitu. Terus aku aja sebagai orang mantan visual effects, aku gini, ini kalau nggak nih orang jago banget visual effects ya, sabarnya luar biasa. Jadi dia bikin scene tuh di kayak tempat laundry gitu Om, belakang kebakaran. Oke. Terus aku kayak setiap ada kaca gitu, refleksinya ada apinya, ini rajin banget untuk visual effects gitu kan. Terus di ending dia bilang, AI, oke. Inilah kalau sinematografer dikasih AI. Ngeri banget. Yang Volvo, ikan Volvo udah nonton? Oh belum? Ada, itu dahsyat sih. Serius, keren. Oke. Karena ininya facial expression-nya dapet. Pakai AI? AI. Macam-macam AI-nya, VO3, VO berapa gitu. Gabung-gabung gitu. Oh gila sih. Gila, keren banget. Tapi ya pendek-pendek ya shotnya ya. Pendek-pendek shotnya. Iya. Karena emang buat nambel aja sih kalau AI. Iya. Enggak, gue berpikir sih kayaknya ke depan AI akan membantu di background. Itu actual impian ya. Iya actual kan? Impian loh. Jadi kita tetap syuting orang, background dan lain-lain yang akan digantikan. Gitu. Berarti ada yang kesel tetap Om. Siapa? Om Upi gimana kalau kan dia LED bikin tuh? Iya, nanti akan. Tapi dia malah jadi environment-nya. Environment-nya malah ya. Iya. Malah lebih gampang ya. Iya, lebih gampang. Iya juga sih. Dia. Iya sih, bervariasi ya. Iya sih. Aku aja udah ngerasain tuh. Ya. Bikin short film kemarin. Jadi teman aku ada namanya Dani di bawah tuh lagi masih tidur kayak dia. Bikin ada scene kebakaran Om, rumah Om. Aku tadinya tuh dalam hati, tinggal pakai stok api biasa lah gitu kan. Yang aku lupa, itu jadi kita mau bikin rumah kebakaran, depannya pohon Om. Pohon kan ada daun-daun dan itu ya. Dalam hati ini kalau mau di rotoscoping gitu ya, ceria nih. Lucu. Kita lupa, waduh gimana ya. Isam cobain AI pakai Kling namanya.
Kling AI dari China tuh. Set. Jadi Om. Selesai. Gila Om. Itu, wah. Ntar kalau aku kasih lihat Om bukan bakal, ini AI gitu. Itu bahkan nggak kelihatan kayak visual effects. Itu kayak bener-bener rumah kebakaran. Oh ya? Gilanya AI itu ya guys ya. Itu lu nggak ngeliatnya kayak ini visual effect, nggak. Itu kayak rumah kebakaran. Itulah gilanya. Terus aku sampai kayak, oke, ini, wah, masa depan sih akan sangat membantu, gitu. Iya. Gila sih Om. Gitu sih, kita harus emang, Nih, karena yang akan menggantikan kita tuh bukan AI-nya, tapi orang yang pakai AI, benar. Yang bisa mengendalikan AI. Aku baru ngerti tuh makna omongan itu pas literally udah pakai AI. Maksudnya kayak, oh iya ya, maksudnya orang awam aja soalnya bisa bikin hal yang udah setengah bagus. Iya. Jadi bagus tapi nggak ada taste-nya kan? Iya. Tapi orang yang punya taste, orang yang punya skill pakai AI, wow, gawat dia. Gawat dia. Aku jujur sih. Nih Om, jadi ini nanti mungkin teman-teman bisa lihat juga ya scene-nya. Aku bikin short film. Ini Om, yang pas rumah kebakaran. Udah kayak bener-bener rumah kebakaran, bukan kayak nih, wah gila ya AI-nya kayak visual effects, enggak, AI-nya kayak rumah kebakaran. Jadi levelnya tuh udah 2 step gitu loh. Gila sih. Emang mesti belajar sih. Gila kan? Nggak boleh. Gila. Iya, gue mau paksa Om. Gue mudah loh langganan. Iya. Jadi gini Om, Ogut kemarin kan dapat sponsor Elgato Om. Ogut ketahuan banget ya eranya. Kan era kita kan Ogut. Yang Gen Z nggak ngerti tuh. Apa sih Bang maksudnya? Cuy, Mac. Imbuhan kan, imbuhan yang aneh gitu. Gila Mac, gile cing. Nggak ngerti Gen Z. Gen Z, Gen A itu ngerti ya? Tung. Mereka bilang kan nggak jelas milenial boomer. Lo tung sahur. Kita lebih ngerti lagi. Iya juga ya kalau dipikir-pikir ya. Iya kan? Iya, Sigma apa itu Sigma? Sigma itu lensa. Sigma lensa, benar. Sigma Tamron, terus Sigma. Iya nih, ada kamu. Orang-orang masih ngira krunya Om Ogi tuh. Ogut siapa Ogut? Iya, Iya. Aduh. Ogut tuh dapat sponsor dari ini Om, dari Elgato kan. Dia bilang, AI enhance dengan menggunakan software Elgato-nya. Ogut tadi mikir kayak, apa iya sih se-spesial itu gitu kan. Terus aku tuh coba, Ogut kaget beneran Om. Jadi, ente ini pakai mic gini Om. Set di tengah-tengah. Ente tepuk tangan di sampingnya Om. Nggak kedengeran Om. Serius loh? Iya, gue sampai kaget. Banyak orang sampai nggak percaya di komen kira, lu Bang, editing kali Bang. Demi Allah dah. Bisa dicoba nanti. Jadi nangkepnya benar-benar suara orang. Suara ente Om. Suara orang doang. Suara orang yang ngomong di mic itu. Tepuk di sebelahnya, pak, nggak kedengeran Om. Orang ngobrol sebelah kedengeran dong? Boro-boro. Serius? Kagak Om, mana ya? Terus lu pakai nggak mic sekarang? Pakai. Nggak, maksudnya masih pakai? Iya, lu mah colong tuh. Nggak, maksudnya main. Mungkin gue boleh tunjukin kali ya. Karena aku juga di endorse Elgato, nggak dikasih Om. Gitu. Bisa kali Elgato, maksudnya kan. Bisa kali. Baru capture. Baru capture card. Gue boleh nunjukin kali ya ke Om. Nunjukin. Wait. Iya, baru AI kan bervariasi, sampai audio, apa. Ini Om yang Adobe punya kan, yang kita misalnya rekam berisik apa-apa, terus dibikin sama dia kayak suara podcast. Itu gila sih. Nah, kurang lebih kayak gitu. Iya, itu ngebantu kurang lebih sih. kayak gitu Om. Jadi lu sebelahnya gitu nggak kedengeran Om. Iya, itu ngebantu sih. Itu jujur ngebantu banget sih. Anjing gila ya. Apalagi kita syuting ada suara motor. Iya, itu actually Om yang Om share di Instagram kan, yang ada suara itu tuh jadi itu kan pakai DaVinci itu kan, gila sih teknologi. Itu aku Om pas lagi tahu tools itu dalam hati ini kalau short film kita yang sebelumnya itu modalnya itu Om lagi syuting kan anak-anak lewat kan, kita bisa set apa nama toolsnya tuh sampai lupa juga di DaVinci buat ngilangin ini isolate voice, cuma klik doang. Gila. Buat teman-teman yang nggak tahu ya, dulu tuh treatmentnya kita. Kalau misalnya dulu aku kan pakai Adobe ya, ke audition, berapa tuh supaya noise-nya hilang. Terus suaranya juga jadi gitu kayak kayak robot. Sekarang sudah enggak. Terus yang ini Om, yang Ogut, kayaknya kemarin Ogut sempet tag juga deh ke Om. Ada yang lebih bersih, CapCut. Itu. Iya itu anjing. Gila itu. Anjing itu
banyak. itu. Wah. Aku ya bingung. Ada efek drag drop doang, rotoscoping itu. Iya. Enteng banget. Di DaVinci aja tuh masih harus di-plug. Masih lebih cepat jauh daripada After Effects. Tapi masih proses lah. Iya. CapCut, klek. Selesai. Jadi makanya jangan sosokan enggak gua sukaan pakai ini, pakai itu ya. Iya. Semua harus dicoba. Bener, aku semua aku cobain. Makanya aku bilang sama si Siluman Cikungunya nih, editor aku, belajarin semua karena nggak ada ruginya belajarin ilmu. Nggak ada ruginya. Kalau nggak suka ya udah nggak usah dipakai. Iya benar. Tinggal masalah pakainya doang. Gitu kan. Payung dibawa, ya bukan berarti harus hujan kan. Iya, tapi kalau hujan, kepake. Kita udah punya. Iya benar. Tools editnya variasi. Aku sekarang 60% ngedit klien, 60% loh. HP, karena emang kliennya kan banyak kan di Instagram kan. Iya. Langsung syuting HP, edit HP. Sorry. Udah cukup ya? Udah cukup. Bagus banget. Nah, itulah kenapa, Om. Mac. Gila, Om. Mac gila. Pakai Mac kamu? Pakai, tapi yang lama. Pakai yang lama? Udah gue nggak ngedit lagi, udah lama. Udah lama ya? Tapi Om lebih apa sekarang? Apanya? Lebih ke apa? Bener fokus DOP apa? Enakan kamera. Enakan kamera ya? Ngeliat gambar gitu iya. Amazing gitu ya? Ngeliat teknologi dari zamannya masih. Oh iya. Canon apa dulu? T2i ya? Iya, T2i itu 550. 550D. 550D. Gila guys. Itu adalah yang membuat DCI dulu, wah gila sih. Canon T2i. The king of indie film movie. Indie film movie zaman dulu. Gara-gara Om Audi juga tuh. Iya tuh benar. Iya ya Allah. Apa kabar ya? Baik. Di Bandung ya? Di Bandung ya? Masalah di Bandung apa? Di Bandung ya? Itu banyak yang aku belum add lagi tuh Om. Sejak Facebook hack 3 kali kan. 2015, 2019. Iya. Kemarin 2022 apa 2023 tuh. Kena lagi. Kalau yang ketiga itu bukan Facebook yang hack, itu Google yang hack. Jadi, tapi yang nggak balik Facebook. Semua sih balik kan, karena customer service-nya Google tuh orang. Kalau Facebook bot semua. Kamu hack, kamu kesini. Nggak balik. Capek. Boleh gue tunjukin nggak? Coba audio gimana? Enhancement atau efek-efeknya. Jadi kan gini Om. Jadi kan mic-nya yang ini. Kan pakai software. Ada satu kegilaan yang harus gue tunjukin kalau pada. Ini gue softwarenya belum gue nyalain ya. Gue nyalain tapi belum gue on untuk enhancement atau efek-efeknya. Kalau gue nih ngomong di sini terus gue tepuk tangan di samping, masih kedengeran. Ya, dan kenceng banget tuh, loud banget pasti. Karena gue liat audiometernya sampai merah. Tapi ketika kalau teman-teman ada di sini ada yang gambar suara nih, yang gambar waveform, lo klik di situ ada audio effect namanya voice focus. Kalau lo nyalain, dia otomatis hanya akan mendengarkan suara gua. Dan ini gua akan tepuk tangan kenceng banget ya di samping mic-nya, itu tidak akan masuk ke suara. Serius? Gila kan Om? Banyak yang nggak percaya dikira gue ngedit. Kenceng banget lo. Ini gue tepuk tangan kenceng banget lo. Di waveformnya ada ya? Tapi dihilangin sama AI-nya. Oh ya? Oh gila sih. Ini no edit sama sekali ya. Ini benar-benar pure langsung dari. Nanti Om bisa coba kalau mau di sebelah. Gila. Elgato sih boleh. Boleh kali. Kenapa? Enggak 2, gitu sudah. Jangan mentang-mentang tetanggaan ya, tetanggaan studionya. Udah satu aja deh gitu, enggak juga. Konsepnya enggak gitu. Aduh, kan bisa kali. Kirim 3 juga ya kan. Kita promosi habis-habisan gitu. Gila, buat podcast lo bayang tuh AI. Iya sih. Gila sih. Actually, ngomongin AI, dari mulai AI yang ibaratnya kalau aku bahasa akunya tuh AI yang apa ya? Terlalu powerful lah kalau dari ngetik langsung jadi lah. AI di kamera aja ngebantu banget Om. Iya. Iya nggak sih? Autofokusnya, apa segala macam, stabilisasi. Itu kan bukan AI. Apa itu? Artificial. Emang enggak. Kalau Ibisnya itu kan emang sorry. Thank you. Aman Om. Gini mesti masuk nggak? Dari tadi lupa gua. Itu emang mekanik ya.
Si Ibis itu mekanik. Tapi gue ngerasain yang gimbal, yang pakai AI tracking gitu. Oh, yang tracking ya? Yang enak Om. Yang baru ya? Yang baru kan yang mini itu yang 4 RS ya? Mini. RS Mini 4 ya? Iya. Jadi kan dulu ya, kalau gimbal kan itu masih gini. Mesti diatur gitu. Diatur. Ini enggak, kita lempeng aja ngikutin. Itu bantu banget sih. Ngebantu banget iya, sih, kan? ya sih benar sih. Jadi dia ntar agak atau drone gitu kan, kita mesti kalau mesti circle tuh mesti waduh jempol kusut kan. Ini enggak. Jempol kusut. Iya. Sekarang fokus gerakin aja ya. Iya, kita jalan aja gitu, udah dia ngikutin tuh gila. Gitu sih. Teknologi ya. Framingnya lebih gampang ya. Framingnya jauh lebih iya sih. Apalagi kalau drone shot yang ngejar mobil tuh kan biasanya. Waduh, kadang-kadang gitu kan. Iya. Kalau dia fokus mobil terus tinggal tracking, selesai. Iya juga ya. Beli yuk drone. Berapa sih kamu? Mana? 13 ya? Lu 12, gua 1. Hitungan Om. Pasarannya oke, 90%. Boleh kali DJI. Boleh kali DJI. Berapa kali tuh tadi kita RS Mic-nya DJI. Oh, ini ya DJI. Masa? Zoom. Terbaik soalnya. Kita udah coba sampai jualan barometer emang masih kedengeran, emang DJI udah. Iya kan? Ngeto, masa iya, nggak ada colek-colek. Iya sih. Aduh. Tapi ya kalau kita di sini masih pakai ini Om, Sony. Karena emang lensanya udah keburu beli banyak. Iya. Emang itu itu alasan teman-teman videografer itu karena bisa pinjeman. Iya, pinjeman. Kamera Sony. Kamera karena emang ekosistemnya. Ekosistemnya, Pak. Iya. Terjebak di ekosistem, Om. Iya. Aku sebenarnya tertarik juga sama Lumix. Lumix seru. Lumix seru banget ya. Seru. Apa Om yang bikin seru dari Lumix, Om? Yang terbaru sih, yang pasti dia udah bisa RAW file di kamera. Internal? Ya, ProRes RAW. Oke. Terus ada dia punya Gamma Arisilog. Oh iya. Pernah dengar. Iya. Ari Loxi. Lognya Ari masuk ke situ ya? Tapi beli lagi Om ya kalau nggak salah? Enggak. Beli lagi atau? Enggak. Biasanya kalau Panasonic Indonesia dibundling. Oh, dibundling langsung? Karena biar ketahuan kalau ada Loxi-nya itu distributor. Oke. Kalau BM lu mesti beli, lu nggak punya gitu. Oh. Itu salah satu tekniknya. Nggak resmi. PGI. Berarti gitu. Oh, bagus sih. Jadi nggak ribet juga. Udah ada UI, udah ada gitu. Iya. Tapi harganya lebih mahal pasti. Tapi jadi bundling. Enggak. Kalau beli resmi langsung. Tarik Iya, ya. kalau yang resmi ya. Terus aku tertarik ini Om. Kemarin kan di review sama Om Gun. Dia bilang ngerekam 32 bit float. Iya, audionya ya. Audionya ya. Cuy. Iya. Benar. Itu jadi audionya raw. Iya. Itu sih lucu. Nggak bakal picking kita lu acara lu D&D. Iya. Gimana? 1, beli 3. Audio dari situ doang, iya kan? Bisa kali Lumix. Bisa kali Lumix. Gitu kan. Kamu Lumix mau ngelempar ars ganti dari Sony. Ya masa? Iya kan? Masa? Ya. Ini Om Ben adalah penghubung. Om, makasih Om. Semoga depannya. Nanti saya minta 2 Om, jangan khawatir Om. Gitu. Tapi emang gila sih Om. Aku sejauh ini ngeliat review Lumix, gila sih stabilization-nya. Iya, itunya. Itu gila sih. Terus sekarang nyusul Sony kan, gelapnya maksudnya apa? Ya karena dulu ya gitu, maksud gua. Dulu tuh gua dipinjemin Lumix GH4 sama A7S yang pertama. Oh iya. Gitu kan. Ini gua yang pegang pertama di waktu itu Jakarta kan, maksudnya di. Udah, nah GH4 itu dicuekin. Maksudnya mereka nggak tahu bahwa si Lumix ini kameranya bagus. Jadi dicuekin sama Jepangnya juga. Oh. Gitu. Akhirnya Sony naik duluan kan, karena kita udah capek sama Canon kan. Iya, pada saat itu. Iya, maksudnya di situ-situ aja teknologinya gitu. Nah, Sony naik nih mirrorless. Abis itu setelah GH5 keluar, baru mereka sadar bahwa mereka tuh bisa menjual kamera si Panasonic ini. Panasonic ya. Baru mereka nguber, tapi Sony udah di atas. Iya. Gitu. Iya sih, itu terasa sih. Pas GH5 tuh banyak orang, ini aja 10 bit duluan. Iya. Ini buat teman-teman yang belum tahu, 10 bit tuh color space ya. Color ya, jumlah color ya. Bitnya color bit lah ya. depth ya.
Bitnya. 8 bit ke 10 bit tuh bener jauh banget. Jauh banget. Jauh banget, di color grading aja, waduh jauh. Iya. Kalau kita mau, kan banyak yang nanya juga tuh teman-teman. Bang, kok gue grading pakai teknik lu di DaVinci, warnanya itu bending apa segala macam 8 bit. Ya itu 8 bit. Kalau 10 bit, apalagi kalau RAW, beda lagi gitu. RAW 12 bit gitu. Wah. Tapi yang perlu diiniin juga Nikon. Oh gitu? Kan dia udah married sama Red. Red. Oh iya, benar. Makanya begitu dia keluar Z6 Mark III, internal RAW ProRes, gue langsung colek Nikon dong. Iya kan? Iya kan Om? Boleh kali. Karena kamera kali ya? Iya. Jadi gue coba. Dan mungkin di kuartal ketiga kali ya, tahun ini, akan ada keluar hasil perkawinan itu. Wah, iya. Kayaknya tahun ini deh. Menarik. Wah, seru banget. Kemarinnya gue udah pegang lensanya yang ada ring goldnya. Oke. Which is itu kan Red udah ngeluarin yang Komodo sama yang itu tuh dengan mounting Z. Iya kan? Nah ini lensanya baru keluar. Gitu. Dan enaknya Nikon itu flange distance-nya itu yang paling panjang. Di yang antara pantat sama kamera ininya sensor ya. Jadi dia bisa pakai adapter ke semua lensa. Lensa Sony bisa, lensa L-mount bisa, lensa R bisa. Karena masih ada 1-2 mili. Kelebihan gitu. Wah, enaknya di situ ya. Gitu. Itu perlu dicermati. Iya, benar. Makin ngeri ya. Panasonic Lumix sama Arilog itu. Iya. Banyak pilihannya. Sementara Sony, jujur Om, aku juga gara-gara 7S tuh. Aku kan kayak, ini kamera apa? ISO-nya tinggal kita bebas begini. Kan dulu gitu kan, emang aku terjualnya di situ tuh Om. Jadi, sementara kita yang pada saat itu ya, YouTuber minim budget, lighting cuma lighting ucil-ucil, jadi kayak pakai lighting ini kan, bagus. Jadi jujur dulu Sony tuh guys, cuman makin kesini agak lama ya perkembangan. Iya, mereka harus ngejar. Tapi kan Red itu kan menang di pengadilan ini tentang raw file. Jadi nggak ada boleh kamera yang pakai raw file. Nah, gua nggak tahu kenapa Lumix bisa pakai di internalnya. Gue nggak tahu kenapa tuh. Beli berarti? Gue nggak tahu. License-nya? RAW-nya RAW ProRes ya? ProRes RAW. Jadi beda. Sih, kayaknya ya. Dan gue nggak tahu apakah sekarang punya Lumix yang di S2R, S12-nya bisa langsung di play di DaVinci atau enggak. Karena yang ProRes RAW nggak bisa masuk. Yang GH7-nya ini nggak bisa. Tapi ProRes RAW-nya Nikon bisa. Padahal sama-sama ProRes. Berarti kali ya? Hah? Beda kode. Mungkin kali ya, gue nggak tahu. Mungkin beda ini juga kali, beda file. Kemarin aku pernah syuting ini kan, dia rekam pakai Atomos ProRes RAW. Iya. Terus di-convert dulu ke 12 bit HLG. Iya benar. Bisa editor bisa pakai lah. Iya. Rekamnya pakai kamera apa? Sony. Kameranya FX6. Cuman dia nggak internal record, pakai Atomos. Tapi sama. Jadi aku Om pernah rekam pakai A73 waktu itu, pakai Ninja. Itu nggak langsung di DaVinci itu nggak kayak RAW langsung, di-convert dulu. Di-convert, iya. Emang beda kayaknya ya? Emang sama-sama RAW tapi beda. Gue kirim deh filenya Nikon sama Lumix. Kayaknya cuma Nikon yang RAW-nya tuh ya karena Red punya ya. Iya, karena mungkin Red kali ya. Ada kunciannya apa gitulah. Nggak tahu deh. Gila ya. Gitu. Teknologi sudah. Tapi yang aku maksudnya kagumnya gitu sama teknologi ya. Siapa sih nyangka kayak yang kamera dipakai buat ngerekam kita ini, itu kualitasnya sebenarnya udah bisa masuk bioskop punya kan. Ini FX3 aja kan dibikin di The Creator kemarin, film Creator kan pakai FX3 doang tuh. Gua yang syuting buat bioskop pakai Lumix GH5S. GH5S? Sensor Micro Four Thirds. Serius? Pas nggak Om? Pas 4K? Internal recording? Iya. Dan yang film detak itu pakai A7S 3. A7S 3? Nunggu alasan apa lagi? A7S 3 nih.
yang masih komen, aduh kameranya. Yang penting orang dan dapat award di European Movie Award. Sebagai sinematografinya ya. Sinematografinya ya, Mas Kiki. Nunggu apa lagi sih kita nih? Nunggu budget sih actually. Nah, actually menarik nih Om. Kalau aku sekalian nanya ke Om nih, dan juga menjelaskan mungkin ke teman-teman yang juga punya ini kan. Kalau nyari budget bikin film tuh kemana sih Om? Tuh. Maksudnya nyari budget? Nyari budget. Misalnya kita, aduh pengen bikin sesuatu. Yuk kita budgeting. Bikin aja tuh di depan pelang laundry. Bikin laundry. Oh, oke. Itu menarik sih. Benar juga sih. Laundry. Which is depan rumah kita laundry lah. Iya kan sebenarnya? Iya benar sih. Iya benar. Terima cuci uang. Itu dia maksudnya laundry itu. Ya kan? Emang ya ayolah gitu kan maksud gua kan. Gitu kan maksud gua. Benar. Cuci hasilnya jadi ada sesuatu yang bagus gitu. Iya. Bersih ya. Toh dunia film dari zaman dulu mencuci. Ya kan sana dicuci. Cuci film. Iya benar. Iya. Negatif. Sana kan dicuci. Editor kita negatif guys. Iya. Ya benar. Nah sebenarnya. Tapi jangan cepet dong. Tapi enggak. Ini gue baru. Gue baru ini nih. Tadi di jalan teman-teman maksudnya teman-teman DCI Depok. Berarti di handphone gue tuh ada kali 60 grup WhatsApp DCI. Serius? Beda-beda DCI. Aku aja cuma gabung ya DCI Tangsel sama ini kan, sama DCI Utama udah. Gua 60. Jatim. Oh iya sama Jatim. Jatim ya? Jatim juga ya, berdua sama Gemah. Nah di Depok sama Bekasi tuh lagi ribut itu. Apa? Merah putih. Ini apa tuh? Kok gini? Itu keren animasi. Oh iya. Itu previsnya keren. Oh iya. Iya kan? Keren. Eksekusinya tapi Om. Nggak udah itu aja dipuji. Udah keren. Udah stop deh. Enggak. Karena jujur aja Om, kita tuh mengharapkan juga ada bantuan dana. Jadi yuk rekrut kita gitu kan. Kalau untuk pitching itu kan ada dari apa namanya? Bukan Danantara kok, Danantara. Enggak, dari BPI itu ada. Dari BPI itu. Bukan, dari BPI itu ada tiap Alcatara. Alcatara. Nah, itu setiap tahun mereka ngadain pitching. Terus ada beberapa lagi lah untuk pitching. Balinale kalau nggak salah ada pitchingnya. Enggak ya? Lupa gua. Soalnya menarik tuh. Ada. Kita bisa Tara Arts, Alcatara, masa nggak ada kayak Indonesiana ada. Indonesiana ya. Indonesiana ada. Jakarta ada JFW waktu itu. JFW ya, Jakarta Film. Oh, jadi itu kan pendanaan secara yang udah emang jalur yang udah disediakan gitu ya. Iya. Kalau jalur yang kurang resminya itu emang cari sendiri gitu ya. Iya. Investor, laundry tadi itu. Orang gila yang orang gila ya. Ih, gue lebih duit nih gitu ya. Iya. Urusan gitu. Iya. Ya itu benar-benar nggak terduga sih kalau orang yang gitu-gitu ya. Yang mau buang duit, yang pengen bekerja, bukan pengen ya. Pengen namanya ada ditulis di layar. Oke. Banyak orang-orang yang gitu. Oh gitu ya? Iya. Iya, apapun pokoknya kelihatan di layar. Gua ada beberapa kali diajakin, kita bikin film yuk, ayo. Gimana caranya? Siapin duit gua buat bikin 10 film. Gitu, bulk ya, maksudnya jebret gitu, berapa ratus M gitu. Iya dong, karena jadi kita bikin misalnya 5 yang ece-ece gitu kan, terus yang satu yang serius, terus yang sedang-sedang gitu. Jadi subsidi silang. Kalau lu cuma punya duit cuman 2 M gitu atau 6,7 terus bikin film animasi kan nggak juga gitu. Itu kan ketahuan apa sih, kenapa sih? Itu kan ketahuan yang kebetulan viral. Siapa tahu kan sebalik itu juga. Sebenarnya 100 M juga. Ini ece-ecenya itu. Iya. Nggak sengaja viral. Nggak sengaja viral. Viral kan nggak sengaja dia. Tapi belum tahu yang ada yang nonton atau enggak. Tapi itu akan memecahkan rekor tuh. Rekor penonton terpaling sedikit. Masalah aku di challenge lagi. Sama subscriber. Apa? Nonton bang, terus review. Aduh. Maksudnya. Boleh. Kita, ya kan. Maksudnya. Nanti. Seriusan? 14, iya. Lo mau?
Kamis tuh. Omong lu. Ya, yuk. Gitu kan. Dengan urat hati, ayo. Boleh. Menarik sih. Soalnya tadi juga kapan gue lihat itu si produsernya. Oh, di wawancara ya? Yang di apa tuh di TV apa tuh? La TV kalau nggak salah. Jangan komen sebelum nonton. Iya deh. Karena begitu hasilnya bagus. Iya. Prank. Iya, siapa tahu nge-prank aja. Iya. Mudah-mudahan deh kita di prank ya. Mudah-mudahan. Harapan terbesarnya ya. Harapan terbesar. Nah, Om, kalau mau yang pemula nih, misalnya teman-teman ada yang pemula, apa sih yang bikin? Soalnya kalau aku live, banyak yang gini kan, Bang, kayaknya kalau ngeliat lu gitu kan ya, bikin film, kayak seru Bang ya. Nah, dari sisinya Om Ben nih, hal seru apa yang bisa diceritain ke teman-teman yang masih muda mungkin ya? Yang bisa bikin mereka tuh jadi, ya udah deh, gue juga ikutan. Cari postingan pertamanya Om Tara. Iya. Iya nggak? Baru boleh bilang ngelihat Om Tara sekarang. Gitu aja deh. Oh iya sih. Iya sih, yang di warung mana tuh ya? Lo bikin sulap ya? Iya, sulap ya. Sulap. Yang oldest. Iya, the oldest Taras movie. Nah, lihat itu. Serius. Taras Magic yang oldest. Iya, artinya apa? Ya lu mesti mulai aja dulu. Iya benar. Iya kan? Walaupun masih acak-adul tuh ya. Acak-adul bodoh amat. Kan masalah bulan depan atau tahun depan atau sekian tahun yang lalu lu ngelihat postingan pertama lu. Iya. Kok gini amat? Nah, artinya lu berkembang. Betul. Iya, itu kan? actually benar. Itu seperti kata pepatah dong. Kamu akan menertawakan karyamu yang lama. Iya. Artinya kamu berkembang. Iya. Bener. Mulai dulu ya. Mulai iya, dulu bener juga ya, Om. apaan sih? Iya. Iya dong, Om Tara juga dulu kan cuman apa sih? Di warung apa di mana tuh? Di warung. Di warung. Sulap-sulapin orang yang padahal teman sendiri. Iya. Lu pura-pura penjaga warung ya. Ya udah bikin aja. Iya, penting bikin. Dinosaurusnya juga masih waktu itu awal-awal. Gila, yang Kamehameha masih. Itu percaya nggak percaya Om? Yang pas render dinosaurus. Setiap 10 menit mati. Karena itu PC mama dibohongin pas bikin. Nggak ada grafik card-nya. Nggak ada VGA. Serius. Serius. Jadi bener-bener spek sekretaris. Bener, spek sekretaris. Bener. Spek kantor. Iya. Dipaksa render 3D. Mampus Setiap lu. 10 menit. Dibawa ke tukang komputer. Nih kenapa ya? 10 menit mati. Ini Pak, nggak ada grafik card satu, kedua. Kayaknya nih apanya tuh listriknya nggak kuat. Jadi power supply-nya. Hafal sampai 10 menit mati. Jadi rendernya untung per frame kan. Nanti dari 300 frame baru render 150. Ya udah dari 151 next. Gitu tuh guys, perjuangannya guys. Merintis. Ya Dan udah. karya utama pertama teman-teman pasti jelek. Jadi udahlah. Iya, gitu udah. kan. Pasti jelek, udah gitu aja. Pasti Ya. ada kurangnya. Gitu. Iya. Jadi Nggak apa-apa. udah santai. Dan orang akan ngomong kan, tapi ya maju terus aja. Lihat ya aja, kan? lihat semua itu. Betul. Karya pertamanya nggak usah Steven Spielberg. Iya benar. Kita lihat Joko Anwar yang kita hormatin gitu kan. Iya. Lihat aja karya pertamanya. Iya, kerja pertama pasti ada banyak lah kurangnya. Iya, kurangnya banyak. Setuju semua sih. kok. Semua. Sih. Iya. Karena kalau lo nggak mau mulai, ya kita nggak tahu sampai kemampuan kita dan nggak belajar. Betul. Siapa tahu sebenarnya kayak Mas Kiki, dia adalah sebenarnya direktor ternama. Iya. Kalau dia memulai gitu ibaratnya ya. Kalau mau mulai ya. Iya. Dia udah mulai satu hal di kantor ini Om. Apa tuh? Makan. Oke. Jadi sudah mulai ya. Bagus. Dan itu ada suatu ini Om, subscriber tuh pada nyadar kan, ini kok kalau yang semua monitor ars menggendut ya. Semua editor kita tuh percaya nggak percaya naik sekitar 10 sampai 20 kilo. Beneran Om. 10 sampai 20 kilo tiap hari kayak begini nih. Udah. Stok ya ciki-ciki itu apa. Oke. Jadi kayaknya gue mesti ikut di sini. Boleh Om. Senang hati ya. Senang hati Om, bermampir, berenang. Renang. Bersihin itu. Oh iya mainan. Aduh, ya itu mah anak saya itu ya. Semua. Nah, ada nggak sih Om hal-hal yang kadang-kadang kurang mengenakan di dunia sinematografi atau dunia sinematografi Indonesia apa gimana gitu? Mungkin sebetulnya banyak ya, tapi kalau gua sendiri gitu ya, menganggap lokasi syuting itu adalah playground gua. Oke. Jadi lu anak kecil gitu ya dibawa ke playground manapun yang bahkan itu yang hancur, yang berantakan,
mereka akan tetap suka. Benar sih. Tetap happy. Betul. Gitu, jadi gue nggak pernah menganggap lokasi itu adalah sebuah tempat siksaan. Betul sih. Iya, bermain. Kan udah suka ya Om ya? Iya. Ini adalah mainan gue gitu ya. Iya. Setuju sih. Sampai kemarin tuh aku ngobrol-ngobrol Om. Masalah ngomongin lokasi ya. Kan kita nih di daerah Jabodetabek ya. Kalau mau izin lokasi syuting sangat-sangat mudah ya. Nah kemarin tuh ada harusnya mudah. Harusnya mudah ya. Nah, jadi kemarin ngobrol sama ada orang di Jogja, dia bilang, "Wah, Mas Tara, di Jogja, Mas. Boleh syuting di sini?" Mangga. Nyawa pabrik seharian 30.000 buat syuting 30.000. Saya kan Om baru tau juga kan. Yuk Om, Jogja Om. Iya, ayo. Gue suka Jogja. Gue pengen pindah Jogja. Iya kan? Oh gitu? Tetanggaan apa gitu Om? Kalau ada rumah yang... Apa murah Om? Iya. Ya, itu buat teman-teman di Jogja nih. Beruntung kalian. Iya. Katanya numpang syuting gitu. Makanya dalam hati kok ngeliat film-film Indonesia kan, ternyata di Jogja. Berapa kali tuh filmnya apa Mas Hanung? Iya. Itu apa? Hanung kan punya studio di sana. Di Jogja? Iya. Oh, pantas. Salah satu hidup lokasi. Jogja. Kayak Jav itu. Acara-acara kayak Jav. Iya, di Jogja. Jav yang F ya. Iya. Bukan yang V. Beda makna. Beda. Harus dijelasin. Beda. Harus dijelasin. JAF bukan JAV. Beda jauh. Tanahnya mahal tuh. Itu tanahnya mahal. Bener. Kalau yang V tanahnya mahal. Aduh. Iya sih. Dan enaknya juga kan anak-anak muda zaman sekarang lebih enak ya Om ya. Zamannya kita kamera harus yang zamannya aku dulu malah. Iya, zamannya sebelum 550 kan. 550. Kalau bikin video bagus itu kan berapa? 70 jutaan. 70 juta. Yang itu yang baru proper ya. Iya. Baru mulai proper gitu. Begitu DSLR keluar kan 5 juta. Gue beli Canon 550D second tuh 4 juta. 4 juta ya? Iya. Wah, kita ditipu banyak. itu ada cerita Om. Dulu aku sama sebenarnya aku sih waktu itu ulang tahun kan, minta dulu masih pakai kamera yang flip itu kan yang beli di Gramedia 800.000. Lama-lama kok capek ya, setiap 10 menit ganti baterai. Akhirnya ke ini mau ulang tahun minta ada kayak ini beli ini. Akhirnya kamu Mall Ambassador, ingat banget tuh, ke suatu toko bilang gini, "Pak, tolong dong." Aku sebenarnya maksudnya tuh T2i 550D, tapi kan lupa namanya. Dan waktu itu masih awam soal kamera DSLR. Ngomong ke tokonya, "Apa sih Pak yang lagi viral tuh? Lagi viral pokoknya kamera itu." "Oh ini." Dikasih Olympus FPL1. Oke. Dan pada saat itu udah keluar FPL2 padahal. Dia bilang, "Ini yang terbaru." Ini dia padahal cuci gudang. Bro, itu jual ke kita 7 juta. Udah kan beli, itu pun seneng kan. Akhirnya melahirkan video yang Bridge to Dinosauria itu, yang dinosaurus yang akhirnya menang Canon tuh. Canon 5D Mark II. Cuman pada saat itu beli, terus pas pulang gitu kan, cek di YouTube. Salah. Canon kan. Nah zaman dulu guys, internet nggak kayak sekarang ya. Sekarang nggak punya. Iya di HP nggak punya. HP-nya aja dulu BlackBerry KW lagi HT. Iya. Jadi dulu tuh masih pakai itu, akhirnya wah salah. Udah gitu, udah ada Olympus FPL2. Wah, tipu cuci gudang, si engkoh dalam mati. Gue udah ngasih dibilang paling viral ini katanya. Tapi di situ saya ini Om. Di situ aku belajar segitiga exposure di situ. Karena pas beli FPL1 itu, jadi pembelian Olympus pada saat itu gratis sama Darwis Triadi. Oke. Belajar si sehari. Kursus ya. Kursus sehari. Iya. Itu belajar di situ semuanya. Akhirnya pakai kamera itu buat lomba yang akhirnya kenal aku sama Mas Denny Sadi Suara. Lomba itu menang juara 1 kan. Berdua sama Gemma tuh. Pas lagi menang, dia sampai lompat kacamata hilang. Dia copot Om. Kacamata copot. Woi, kacamata gua mana? Udah gitu Om, itu lucu sih Om. Pas menang lomba itu juara 3, juara 2. Jadi kita tuh udah depresi sendiri Om. Kan di CGV kan ininya kan, screeningnya kan pemenangnya. Dari mulai juara 10 itu juara 10 gitu kan naik berombong-rombongan. Wah, mahasiswa ada yang pro ini. Semuanya tuh 10 orang lah minimal. Iya. Wah, udahlah Gam, kita nggak menang Gam gitu. 2 orang pas juara 1, yang juara 1 kita nggak akan umumin, kita setel videonya langsung filmnya. Pas muncul filmnya, gemal, copot, kacamata lah. Pas, ayo silakan ke panggung. Berdua. Bluk. Kata si Dennis, ini kalian yang ngedit siapa? Yang syuting.
Aduh. Yang meranin. Oh kalian ini kayak Jin dan Jun ya. Dari situ kenal sama Om Dennis Adiswara. Iya. Terus gabung di DCI juga kan. Itu di Santai Sama Semua tuh 2011. Iya. Pulang dari situ jadi YouTube partner. Di email sama YouTube barengan sama Steven Spielberg. Oke. Itu semua pokoknya aneh banget. Ya, Steven Spielberg dicuekin sama kita karena dikira kayak spam. Apa sih gitu kan. Scam ini, spam lah gitu. Tuh, tonton lucu. Tapi wah gila sih pas udah ini Om. Boleh nggak aku tambahin nih Om? Boleh. Kita udah ada kemauan, jalannya sama terbentuk ya Om ya? Kayaknya gitu ya. Iya kan sih? Iya, benar. Asal memang kita mau mencoba dulu untuk mulai. Iya. Terus jalannya tuh lu kalau begitu udah ngelangkah baru tahu oh itu ada batu di situ. Oh di situ bisa mulus gitu. Iya benar. Kalau kita diam aja di sini, ada apa ya di depan situ ya? Oh ada ini kali. Kali doang. Kali doang mungkin. Iya, river ya kalau bahasa Inggris ya. Iya. River, there is a way gitu kan. Iya. Mungkin ada jalan gitu. Gitu sih. Iya. Benar. Intinya mulai Mas Kiki. Mulai diet. Perut lo sama sih. Kalau aku mungkin ngincer ini Om. Siapa tahu ada klien pil diet gitu. Sebelum gua sengaja belum diet nih. Siapa tahu kan ada kayak sebelumnya dulu nih. Sebelumnya dulu terus sudah. Susah kan bikin before kan. Soalnya kalau tanya orang kan, Mas Tara ini apa pekerjaannya? Model. Oh, bisa. Model elemen. Yang sebelumnya lebih. Before. Model before. Aduh. Nah, ini mungkin kita sudah cukup lama ya ngobrol-ngobrol. Ini nggak ada habisnya Om. Ini sebenarnya mau secara 6 jam. 3 minggu. Itu udah kayak acara Friends. Tapi mungkin ya kalau nggak ditutup nggak kelar guys. Ini mah kita bisa ngobrol, wah macam-macam nih Om. Film lah, apa lah. Iya, film kesukaan Om aja actually apa Om? Favorit Om? Cerita dan pokoknya menurut Om ini perfect movie. Ini gue masih ini loh. Star Wars ya? Star Wars. Gue nggak tahu ya. Gila ya. Gue nggak tahu ya, tapi walaupun kesini gue udah lepas. Iya. Karena dia pencinta Star Wars 7/9 Om. Iya, itu gue. Iya, gue juga. Aku 7 suka Om. 8/9 aku kurang. Dia yang ke air juga udah ini. 1, 2, 3 oke. Iya. Iya. Gila ya. Iya, enggak maksud gue. Yang baru-baru kemarin. Yang 4, 5, 6 aja kita masih bisa menikmati kan. Betul banget. Gue nggak tahu ya yang lainnya, tapi gue masih bisa gitu. Betul. Tapi aku bisa ngerti sih maksudnya Om sih. Iya. Ibaratnya kayak ini adalah film yang kalau aku aja akan bingung gimana rapatnya. Dalam arti gini, ini daya hayalnya itu udah yang level. Iya. Gua aja kalau misalnya Star Wars belum pernah ada nih. Gua aja otak gua nggak akan mungkin bisa, jujur ya nggak akan mungkin bisa bercerita bahwa gua mau bikin film tentang ini dua saudara yang ini perang antariksa ini nih. Otak itu daya hayalnya. Iya. Antariksa dijadiin politik enggak? Iya. Terus abis itu 4, 5, 6. Iya kita bikin yuk ininya yuk. Sebelumnya. Gimana nyambungin ya? Sequel. Prequel sorry. Prequel ya. Udah gitu politiknya kental lagi. Gila ya. Mantap. Ini gue suka. Dibanding sama Star Trek. Star Trek ya. Iya. Star Trek hiburan lah. Iya, kalau aku nontonnya tuh ya udah gitu kan hiburan. Nggak ada. Fokusnya ke si krunya aja. Si krunya. Nggak ada politiknya. Bertualang kalau dia. Bertualang Di antariksa. Kalau ini politik antariksa. Ini gila. Sama. Dan kalau nggak ada Star Wars nggak ada ALM Om. ALM. Iya. Oh iya benar. Iya benar. Betul. Visual effects apa karena Star Wars. Sama enggak, gue enggak terlalu Superman apa? Gue terlalu di lebih Marvel ke situ. Marvel apa tuh Om? Enggak terlalu ini sih, tapi oke lah. Gue lebih suka ke si Peter Jackson. Oh, Peter Jackson, Lord of the Rings lah, The Hobbits lah. Betul. Itu juga. Iya, gila ya. Gila itu. Kemarin habis maraton sama bini kemarin Om. Nggak tidur 3 hari. Jadi Lord of the Rings apa? LTR 1, 2, 3 yang Lord of the Rings 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ada di HBO Om.
Iya sih benar sih. Deh. Karena kalau Peter Jackson kan namanya ya. Peter Jackson itu penyutradaraan itu selalu dia rasanya megah gitu dunianya. Iya. Jadi dia memperlihatkan dunianya tuh detail. Lord of the Ring lah itu. Nontonnya asik gitu kayak wah dunianya tuh. Terus coba lagi nonton making-nya ya, BTS-nya ya. Iya, bener-bener. Waduh. Zaman dulu loh. Zaman dulu. 2001 tuh. Iya. Pada saat itu gitu. Dan itu aku ingat banget pas nonton. Itu Led Behind the Scene itu kan bareng sama Harry Potter 1 yang Philosopher's Stone. Harry Potter pada saat itu bilang bahwa adegan troll mereka kan ada juga tuh yang masuk WC. Itu udah paling mahal katanya. Pas lihat sini kan trollnya cuma gitu-gitu kan. Lord of the Ring, adegan trollnya. Kusut. Gila. Udah di level yang mohon maaf ya, gue juga suka Harry Potter tapi di liga yang berbeda. Iya. Sama-sama adegan troll tapi yang satu begitu, yang satu perang bareng gitu kan. Wah, gila deh. Mungkin bagi teman-teman sekarang kalau nonton kayak biasa sih zaman dulu, guys. 2001. Iya benar. Iya sih benar. Banget ya Om. Iya. Salah satunya kenapa gue seneng ini loh si Star Wars. Jadi tahun berapa gue lupa tuh film Fatahillah tahun berapa ya? Fatahillah. Wah ini beda era lagi nih. Enggak maksudnya kita bikin Fatahillah terus ada satu scene animasinya. Oke. Gitu kan animasi. Ini tahun 76 kalau nggak salah yang pertama ya. 70 80-an, 70 80 70s 80s. Iya, 70 awal gitu. Nah, gue bikinnya tahun 9 berapa ya lupa gue. Ada satu scene animasi, bukan animasi, miniatur. Oh miniatur. Kapal laut gitu. Gue mikir anjing ini busuk banget ya gitu. Serius, busuk banget. Maksudnya kelihatan banget animasi dibandingin lo dengan Star Wars. Yang tahun 30 tahun sebelumnya. Iya serius. Iya. Gue bilang, wah gila film Indonesia kok bisa ketinggalan sampai 30 tahun begini ya. Tapi actually satu hal yang bisa dikutip juga tuh, bahwa aku pun ngerasain ya. Kadang-kadang kita sebagai orang yang awam atau kita baru mulai, aku aja sering ngerasa kayak udah paling iya gitu ya, paling belagu. Sampai kita mencoba di ranahnya dia. Begitu kita coba di ranahnya dia, wah ternyata dia jago ya gitu kan Om. Iya. Itu terasa banget sih. Itu actually aku pertama kali masuk grup DCI. Konsep paling iya pas masuk, aduh. Tapi mungkin kalau sekarang sih udah beda kali ya. Maksudnya dengan teknologi anak-anak kita pasti udah bagus. Oh iya juga. sih. Iya. Gitu. Benar. Iya kan? Dan anak-anak kita kan banyak yang ngerjain film. Iya, banyak. Hollywood juga. Benar. Oh iya. Ingenuity di BSD Ingenuity kan. baru pengen ngomong. Aku ketemu anaknya Om Mizani. Iya di situ dia. Itu di Blok M lagi ngobrol gitu tentang itu kan Ingenuity. Oh ini Ingenuity yang bikin One Piece segala macam. Bahkan yang terbaru kemarin apa gitu film bioskop. Terus tiba-tiba aku lagi duduk dinyamperin. Kluk. Om Tara. Hah? Siapa ya? Aku anaknya Om Mizani. Hah? Iya. Sama Om Mizani belum ketemu, anaknya duluan ketemu. Iya. Gila guys. Anak gua di situ juga. Oh seriusan? Serius. Wih. Mantap lah. Gila. Anak gua di sana kayak iya teknologi karena udah iya sih benar. Teknologi udah ibaratnya kita aja sama Gemma dulu main 3D di rumah itu aja udah kaget sebenarnya bisa bikin dinosaurus di rumah itu dulu udah kaget tuh. Sekarang lebih lagi. Komputer sekarang 8 juta udah bisa main 3D bagus. Iya. 8 juta rakit Om. Zaman dulu 8 juta mundur tahun 2010 by the way guys. Dapat apa? Itu tadi ya komputer mati tadi itu. Sekretaris lah ya. Itu. Jadi apa-apa yang kalian sekretaris beneran loh. Zaman dulu guys, nggak ada 8 juta lu bisa ngedit, nggak ada cerita zaman dulu. Udah dapat RTX Om. Sekarang RTX 3050 udah ngedit udah lancar udah. Dulu kali komputer nyokap tuh anjing Bang, gue komputer Word nih sama Excel buat asuransi lu pakai header 3D. Kurang ajar lu banget. Buat asuransi dipakai buat 3D meletup. Aduh, dan itu emang kenyataan lagi. Itu buat asuransi. Mas Kiki dulu, gue buat ngeprint apa tuh dulu? Penawaran itu, ya astaga. Iya juga kalau pikir-pikir ya. Apalagi kita awam gitu kan, mana tahu bedanya komputer buat render sama buat itu. Kita mah tahu dulu komputer. Sama, gue juga gitu soalnya. Jadi ada satu job.
bikin title gitu kan. Kan wah, cita-cita kita kan title dahsyat gitu, kiwir. Enggak, temen gue bikin pakai After Effects sederhana. Oh, nggak asik ya. 3D pakai apa sih? 3D Max dia bilang. Oh, oke. Ntar dulu deh, gue belajar dulu deh. Kasih gue 3 hari, ntar gue bikinin. Oke. Ya, kok komputer sekretaris? Gue hajar 3D Max dengan 3D yang transparan. Kan? Sama juga tuh. Awal belajar beli DVD bajakan tutor how to di Ratu Plaza. Masih Ratu Plaza. Jadi 3 hari gue nggak keluar kamar dan akhirnya jadi. Oke, jadi tinggal render set gitu. Rendernya langsung move gitu kan. Nggak apa namanya yang JPEG sequence ya? Iya, JPEG sequence. Gitu. Mati lagi. Anjing akhirnya udahlah JPEG sequence aja deh. JPEG sequence sama menolong Om. Iya banget. Jadi kalau mati, dari sini nih JPEG sequence gitu. Sama ternyata guys, sama loh. Literally. Aduh. Dulu aku sampai ketemu gara-gara pernah sama orang juga dari ini nonton Om. Aku ini suka video sulap kamu. Ayo aku mau produserin acara sulap di Antv. Jadi kenal orang Antv kan, di situ baru ngasih tau, oh tar lu harus RAM-nya 4 GB zaman dulu tuh, RAM 4 GB loh, udah kayaknya wah dulu, mewah. Baru lu bisa pakai Premiere gitu-gitu, itu pun pakai Premiere merah dulu, nggak ada tuh kuning-kuning kayak sekarang, merah dulu guys, nggak ada kuning-kuning, makanya dulu tuh Premiere nggak aku pakai Om, Sony Vegas pakainya. Ya itunya After Effects, karena enteng dulu. Iya benar. Kalau 3D Max nih, by the way ngomongin soal teknologi nih guys, sebelum kita penutupan nih. Ray tracing, zaman sekarang kan di game tuh udah ada ray trace ya dong. Iya. Yang full real time, iya. ray trace-nya gitu loh. Ray trace itu kan pantulan-pantulan dari cahaya, bayangan dari sekeliling kan. Air. Ingat banget dulu bikin tutorial 3D Max di Taras Movie. Ray trace. Itu cuman mobil kasih bawahnya reflektif. Jadi cuma reflektifnya dari bawah doang lantai. Nggak ada tuh pinggir-pinggir apa, nggak ada. Kalau render, satu frame aja. Satu frame-nya lama banget. Itu render loh. Sekarang real time. 60 frame per second sekarang real time. Ya, jadi buat lu pada ngeluh. Ya, ngeluh. Era gue render ray trace tuh tak satu frame. Satu frame dengan komputer. Udah itu actually. Itu udah komputer hasil menang lomba tuh. Oke. 10 juta dulu, ingat banget itu. 560 sih. 660 bisa lomba 660. Habis lomba 660 Ti. Itu tek main GTA 4 masih bunyinya udah kayak kipas gila, ada mau meledak. Aduh. Mengubah segalanya. Ya, dengar kan bikin sekolah Om. Iya. Asik. Gimana Om kalau ada teman-teman mau belajar nih? Asik ya nggak sih? Sebenarnya gue bikin sekolah tuh ini dari kegelisahan teman-teman juga. Oh gitu. Karena banyak teman-teman yang angkatan gue gitu ya, nerima anak-anak baru. Oke. Kok gini amat gitu loh, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Oke. Gitu loh. Bisa dimengerti. Kan jadi maksudnya ngaku produser tapi kerasa PA. Ya. Bisa dimengerti, iya, kan? bisa dimengerti, bisa dimengerti ya Mas Vicky ya. Nggak usah gitu amat ya. Gitu. Nah akhirnya ya udah yuk kita. DOP kameramen ISO kelebihan. Itu. Atau dikasih nggak usah tinggi-tinggi deh, kan DOP katanya Sony A7S3. On-nya mana ya? Aduh, kok kita on-nya tuh. Saya paham sekali. Kita pengalaman juga actually. Om, ada gitu ya? Om, ada nyawa DOP, nyawa gaffer kayak. Terus padahal begitu realnya tulisannya cinematographer ya. Cinematographer. Wah, gila. Tapi which is kadang-kadang aku hargain, lu anak muda berani kan lu. Maksudnya lu belum punya ilmu dah. Ayo Bang gitu. Wah, kenapa? Tapi ya mohon maaf untuk gig sih, untuk kerjaan sih ya mohon maaf gitu kan. Mungkin kalau untuk belajar-belajar oke lah, lo ngaku kayak ini, mau belajar, bagus, keren. Jangan buat kerjaan juga. Ini besok nih, ini apa? Deadline. Terus, itu deadline juga kan kadang-kadang. Begitu kita yang dikejar deadline gitu kan. Ayo mana dong. Handphone dihubungin susah, ngilang. Terus begitu nyaut, udah deh, berisik amat, gue balikin deh duitnya.
Deadline gue besok anjing. Bukan masalah bagian duit. Masalah responsibility, Tanggung jawab, cuy. Itu soal tanggung jawab saya setuju, Om. Itu emang harus sekolah. Itu emang harus sekolah. Soal tanggung jawab saya setuju. Setuju. Semua di sini setuju. Proof sekali. Jadi di sekolah kita tuh nggak cuman ya major directing, kamera itu wajar lah ya. Tapi kita akan kasih juga attitude. Itu utama justru. Attitude, terus public speaking juga penting. Karena lu punya konsep, punya ide bagus, tapi lu nggak bisa mempresentasikan ke orang juga kan. Atau salah presentasi bahkan. Salah presentasi bisa nggak asik gitu kan. Gitu. Betul. Itu sih dan kita emang non akademik. Jadi pengajar kita tuh emang bukan orang-orang akademisi, tapi orang-orang lapangan. Itu malah lebih bagus. Karena udah tahu yang langsung di kenyataannya. Iya. Jadi penulisan Mas Jujur sama Mbak Titin, Titin Watimena, Jujur Prananto. Terus kamera kita ada Arif Mbah, kita lagi ngedeketin Om Unai. Oke. Gunawan Puno. Gitu. Terus editing kita lagi kerjasama sama Inavet. Teman-teman Inavet, Mbak Alin, Wawan, segala macam gitu. Jadi kita bekerja samanya bukan dengan perorangan tapi dengan Inavetnya. Wah, seru gitu. sih. Terus juga kita kerjasama sama IRPI, Ikatan Rumah Produksi Iklan Indonesia. Wah. Jadi tempat magang udah kita kesana untuk magang sekolahannya. Wah. Udah di situ. Orang lapangan langsung. Iya. Jadi ibaratnya ke sekolahnya Om udah langsung kerja ya. Siap kerja. Diusahakan siap kerja. Karena kita mentalnya itu kebutuhan sih. Dan kita nggak ngikutin kurikulumnya Dikti, tapi kita kurikulumnya dibuat berdasarkan kebutuhan dari teman-teman itu. Kebutuhan lapangan. Iya. Iya benar-benar. Gitu. Itu benar. Itu kita pengalaman dapat nyewa seseorang gitu kan ya. Kertas sih, di kertas sih cakep. Tapi emang kertas ya kertas. Iya. Nggak usah kertas. Lapangan tuh beda memang. Nggak usah kertas. Ada produser cerita, dia butuh anak make up. Dong dia. Dan klien kan sekarang, oke ini IG-nya asik nih gitu. Oh iya. Iya dong. Kayak di calling dong. Terus begitu di calling, klien gue suka ini lu yang ini nih. Oke. Bisa nggak lo bikin? Itu filter Mbak. Iya. Ngapain di MUA? Fotonya filter. Ngapain? Padahal saya MUAF, makeup artist filter. Kalau lu pakai kepada kamu. Kenapa kalau filter lu bilang itu makeup juga sih, makeup digital. Makeup digital. Itu tugas editor tuh atau visual effects. Bukan makeup artis. Bukan makeup artis. Kayak salah mengerti deh. Anak-anak muda Om. Iya. Bagi mereka itu termasuk reels. Termasuk reels sih. Iya. Ya Allah, ternyata. Oh iya sih, sekarang TikTok kan ada gitu Om memang. Makeup yang digital. Tahu, pokoknya. Ada Om. Ada. Di HP aku pakai. Kan kalau lagi klien nih, buat ngilangin mata panda, pakai ini kayaknya video ini juga buat. Oh gitu ya. Pakai CapCut Om. Oh gitu. Nge-track otomatis Om. Gila Om. Om kalau nonton sinetron zaman sekarang, mukanya udah kayak margarin kan, bening banget tuh. Iya. CapCut itu. Oh gitu. Iya, margarin. Di DaVinci juga bisa, tapi DaVinci kan pakai tracking dulu. Pakai tracking ya. CapCut drag drop Om. Ya lo. Itulah yang aduh. Tapi sekolah kita asiknya ada dong. Kita ada di Ratu Plaza, di tengah kota Ratu dong. Plaza. Gitu. Lantai berapa tuh Om? Lantai 1. Di lantai itu bawah, literally apa di naik 1. Oh, dia ground G ya, G ground, satu ya. Lantai 1. Saking nggak mau lantai 4 tuh ya, mall ya, jadi G Iya 1 kali ya. gitu dulu kan biasanya. Tahu nggak di situ apa? Apa? DOS. Iya, kan DOS satu. Oh, bareng sama DOS. Kita ada DOS itu adalah playground kita. Jadi berapa Om kalau mau? Ya sih. Kalau mau masuk tuh berapa? Tar dulu. Oh, nah. Jadi gini, kita bikin kurikulum kita per 4 bulan apa namanya? Catur bulan. Oh, zaman kita Iya. catur bulan. Karena kita kalau dijadiin SKS itu adalah D3. Jumlah jam pelajaran D3, tapi kita pampetin jadi 2 tahun.
Oke. Makanya dibagi jadi 2 tahun itu bagi 6. Jadi 6 gitu kan. Nah, di tahun kedua, which is Caturwulan 4, kita ada yang namanya client handling. Oke. Di sana kan banyak dong produk kamera-kamera baru, pasti nongol di DOS duluan banyak kan. Nah terus, kita akan tawarkan ke murid, oke, lu mau bikin ini, siapa yang mau bikin? Mereka butuh video dong, barang-barang itu. Oke, lu terserah mau bikin apa. Entah itu cerita, entah itu beauty shot, entah itu review apapun. Ya udah lu pitching sendiri ke brandnya. Di brief sama brandnya, itu udah pitching harga. Sampai jadi. Berjadi. Iya. Oh, itu asik sih. Gila, sampai diajarin sampai pitching pun diajarin ya? Iya, pitching, client handling, producing segala macam. Itu aku juga boleh dong. Boleh lah. Ya nggak sih? Sekolah situ. Aku aja sekarang tuh pengen banget sekolah Blender. Karena dulu dengerin temen, bacot lu kalau nonton. Jadi gue nggak belajar Blender kan. Sekarang udah kabur karena waktu. Mau belajar sekarang jujur Om. Kan dulu satu-satunya waktu belajar tuh malam kan. Kan siang kan nge-YouTube kita bikin video kan. Sekarang kan malam, papa temenin. Ya udah. Tidur dia duluan yang tidur. Semalam aku sampai, iya bener. Aku bilang, kemarin tuh kejadian kemarin itu. By the way, pas live showback kemarin tuh. Gue ketiduran gue. Belum ground lagi. Masalah-masalah. Bawa bapak lah. Aduh. Boleh tuh Om. Jadi kita nggak memberikan ijazah, tapi akan memberikan showreel. Oh itu lebih berharga kan? Oh iya, maksudnya di dunia kita begitu kita ajakin lo ntar ajakin gue syuting dong. Iya. Lu nggak nanya dong. Mana ijazah lu? Nggak nanya sama sekali. Lu pernah bikin apa? Betul pasti. Gitu. Dunia entertainment pasti gitu sih. Nggak mungkin nanya kertas. Dan lu nggak percaya juga? Enggak. Soalnya ada yang pakai kertas. Ya udah nggak percaya udah. Gitu. Yang penting hasil lu mana sini? Iya. Benar. Gitu. Benar. Apalagi teknologi sekarang kan. Bahkan kemarin tuh aku habis lihat video nih jadi nggak kelar-kelar nih guys. Tapi kemarin gara-gara ada video anak bule masih dari sebelum dia 18 tahun itu sampai udah di-hire sama produksi di Dubai karena emang videonya editnya bagus banget. Oh gitu. Maksudnya zaman sekarang tuh udah segitunya udah. Karena lu udah nggak ngeliat tuh lu sekolah mana apa. Lu bagus banget jadi pasti di-hire gitu aja. Gitu sih. Hasil. Gila. Itu berarti di Ratu Plaza lantai 1. Hari apa nih Om untuk bukanya? Kalau buka sih kantor kita ya biasa Senin Jumat libur boleh lah kita main sama keluarga. Tapi kalau misalnya mau janjian ayo aja. Oh gitu ya? Iya. Oh? Kalau mau daftar kemana? Kalau misalnya nih ya teman-teman nih Om, misalnya Om mau tertarik dong, kemana Om? Ada di webnya bfilmschool.id. B film school gitu ya biasa ya. Iya. .id. Ntar di sini nih guys. Asik. Atau datang ke Ratu Plaza nanya-nanya aja ya. Nanya di situ aja. Kan. Mana B Film School nih gitu ya. Gila. Wah, orang Om Ben banget kayak gini nih guys. Pelajaran seru sih. Apalagi sama sesama ininya Om Ben. Wah, seru sih. Gue pengen belajar lagi loh. Sumpah. Boleh sih. Ratu Plaza dari sini deket soalnya. Ya kan? Set. Lurus, celeduk. Taruh. Ini di mana sih sebenarnya? Ini tuh Om adalah di Celeduk Om. Tengah-tengah Ciledug sama Bintaro. Kita tuh di Celeduk Om. Gue tadi soalnya di jalan naik Grab gitu ya, udah kayak gini aja. Udah sampai nih di mana ya? Kita ngundang Andi MS Om. Mana ya nungguin mobilnya kan jalan kaki Om. Jadi ternyata dia udah males di portal semua kan. Udah aku jalan aja katanya. Jalan dia. Sampai sini. Loh, kok jalan? Aku bilang. Habisnya di portal di mana-mana. Perumahan kamu gitu. Udah jalan kaki aja. Jalan kaki ada MS. Nggak, tapi mapnya bener kok. Mapnya untuk bener. Kalau ada MS itu jalan kaki Om. Saking dia portal udah. Waduh, gak enak juga. Soalnya tadi nggak ada portal Om. Pandemi kan. Pandemi di portal-portal. Terus pas udah selesai pandemi portal tetep. Kocak. Padahal mah apa? Itu sama kayak ini. Blokir Vimeo. Oh, Vimeo. Ngeblokirnya bisa, unblocknya nggak tahu. Sering sindiran ya untuk pemerintah kenapa sih? Vimeo itu gudang ilmu loh. Gudang ilmu, Vimeo, Reddit.
Gudang ilmu kok malah diblokir, aneh banget. Padahal ya pakai VPN juga jadi kan iya ya. Sih, tapi kan berkurang. Gitu ya, biar lebih gampang aja. Iya, dibikin mudah, speednya kan berkurang kalau VPN. Iya. Walaupun pakai Cloudflare juga lewat sih, nggak berkurang. Nonton ini kata pemerintah, oh gitu Cloudflare, blok juga lagi. Ya, kan menterinya juga udah turun kan? Itu kan, enggak. Jadi guys, ini sampai sini dulu guys, seru sekali. Nah, ini mah kalau itu, ini 3 minggu 3 minggu, beneran 3 minggu ini. Oh, kalau kita mau bahas apa lagi, gimana lebih detail. Gimana kalau kita tantangin dia buat rekor? Wow. Podcast sekian puluh jam gitu. Tapi dia sendiri ganti-ganti. Monolog. Itu monolog Om. Daripada enggak podcast aja tapi tukeran. Oh, tukeran. Tamunya tukeran, tapi lu sendiri. Daripada orang nontonin bengong berapa jam? Yang bengong berapa jam itu? Oh iya. Iya, banyak. Kan? Mr. Beast yang gitu kan. Iya. Tapi ada yang nonton kan? Ada yang nonton orang bengong berapa jam sih tuh? Tunggu, nonton orang bengong 8 jam tuh berarti yang nonton tuh ngapain juga ya Om? Bengong juga. Berarti kan? Iya juga ya. Ini, makanya guys belajar sinematografi biar live-nya sinematografi. Jangan bengong. Oke, Om Ben. Thank you banget Om. Thank you udah diundang. Ini wah, dari zaman kapan kita nih? Akhirnya Om kesini juga ya. Akhirnya, orang dari sini ke Base tuh cuma 10 menit Om. Iya. Kalau naik motor ya. Maksudnya kalau nggak macet apa 10 menit. 10-15 menit lah. Tapi kan sejak ada Pak Oga, HP-HP ya, perempatan tuh, itu yang bikin lama tuh. Oke lah guys, thank you guys. Sampai jumpa lagi. Jumpa lagi. Di Pod Ars berikutnya. Silakan Om. Iya.